Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali tutorial molekular docking. Step berikutnya yaitu docking senyawa uji. Setelah kemarin kita berhasil untuk melakukan preparasi senyawa uji, yang tahap selanjutnya atau terakhir ya dalam molekular docking yaitu docking senyawa uji. Nah, bagaimana cara melakukan docking dengan senyawa uji? Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa docking dengan senyawa uji itu menggunakan parameter yang sama persis pada saat validasi. Ya, maka file tersebut nanti yang kita gunakan. Jadi ketika kemarin kita validasi sudah berhasil, dinyatakan valid, maka parameter tersebutlah yang nanti akan digunakan sama persis pada step docking dengan senyawa uji ini. Ya, nah bagaimana prosedurnya? Nah, ini untuk dasar teorinya nanti bisa dipelajari sendiri ya, atau nanti di akhir saya terangkan sebentar. Nah, untuk prosedurnya seperti biasa kita menggunakan software Autodoc ya. Kita langsung saja praktekkan seperti ini. Ini adalah software yang sudah dibuka. Agak sedikit berbeda ketika kita validasi dengan ketika kita melakukan docking senyawa uji ya, atau metabolit sekunder atau kandidat calon obat. Nah, kalau kita melakukan validasi, biasanya kita mulai dari memasukkan protein terlebih dahulu ya, dimasukkan melalui file read molecule. Nah, di sini karena proteinnya sudah kita preparasi sebelumnya, ya, sudah kita siapkan sebelumnya ketika fase validasi, dan protein yang digunakan pada step docking senyawa uji juga sama. Oleh karena itu, kita tidak perlu mempreparasi kembali proteinnya. Jadi yang perlu kita preparasi ulang adalah ligannya ya atau senyawa ujinya. Karena ligannya berbeda dengan yang kemarin divalidasi. Ya, nah berarti untuk tahapan pertama ketika kita mau melakukan docking dengan senyawa uji, kita masukkan terlebih dahulu ligannya ya. Gimana caranya? Kita tinggal masuk atau klik ligand ini, kemudian input, kemudian klik open. Oh, ini folder kerjanya kemarin saya ganti ya, karena kemarin saya juga melakukan redocking ya, docking ulang untuk publikasi. Ini berarti saya harus setting ke bagian preference terlebih dahulu, kemudian ya ini ya saya copy dan saya pastekan ke sini. Oke, set, make default, close. Oke, kita ulang lagi ya. Klik-klikan, kemudian input, open. Ya, dia otomatis masuk ke folder kerja. Ya, loh kok nggak muncul Pak yang tadi kita preparasi senyawa ujinya. Nah, ini kita harus setting terlebih dahulu nih. Di bagian sini kita pastikan ekstensinya adalah PDB. Nah, tadi kita men-save dalam bentuk PDB. Yang mana nih ya, elaiokarpidin. Ya, kalau di modul kita kasih nama ligan ya, ligan alami kalau nggak salah. Tapi sebetulnya bebas ya untuk penamaan. Yang penting ketentuannya dipenuhi ya kayak kemarin ya. Kalau misalnya dua kata maka tidak boleh ada spasi ya. Kalau mau pakai spasi, spasinya diganti ya. Spasinya diganti dengan underscore atau strip gitu ya. Jadi untuk yang ini saya kasih nama sesuai dengan nama metabolit sekundernya ya, yaitu elaiokarpidin. Saya klik open. Nah, kita klik OK saja. Ya, seperti ini ya.
Selanjutnya sama seperti pada tahapan validasi ya, kita masih klik-klikan, torsen, kemudian detect root. Nah, nanti di sini akan muncul ya bagian-bagian yang kemungkinan dia bisa diputar-putar ya. Kemudian masih torsen tree, kemudian choose torsen. Ini tidak ada bagian yang dia bisa diputar-putar ya. Jadi yang masalah kita klik down saja. Ya, kemudian klik-klikan, kemudian output, kemudian save as PDB-Kit. Ya, ini kita sudah save dalam bentuk PDB-Kit. Jadi kalau tampilan di tempat kalian di sini masih belum ada tulisan titik PDB-Kit, maka pastikan diketik secara manual ya, setelah nama ligannya ya, metabolit sekundernya itu adalah ekstensinya titik PDB-Kit. Yang punya saya kebetulan muncul otomatis, jadi saya tidak perlu ngetik manual, saya tinggal klik save saja. Oke, kita sudah memiliki ligan yang siap untuk didockingkan. Selanjutnya kita klik create ya, kemudian makromolekul. Nah, di sini eh protein yang sudah kita pakai saat validasi, nah itu dimasukkannya di fase grid sini ya, karena ada step untuk memasukkan makromolekul. Nah, di sini kita pilihnya open. Nah, kalau kemarin divalidasi kan kita pilihnya choose karena posisinya sudah terbuka. Ini karena belum kita masukkan, maka kita pilih open ya, makromolekul. Nah, kemarin proteinnya adalah ini ya. Nah, protein, kita klik open. Yes saja. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke grid lagi, kemudian set map types ya, kemudian choose ligand, karena liganya sudah kita preparasi tadi ya. Eleokarpidin ini adalah ligannya ya. Sudah klik select ligand. Lanjut ke grid lagi, kemudian grid box. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan untuk pengantar, bahwa parameter yang kita gunakan adalah menggunakan parameter yang sama saat validasi kemarin, karena validasinya berhasil. Kalau validasinya tidak berhasil, nah kita harus men-setting grid box-nya secara manual ya, agar bisa didapatkan hmm, nilai apa RMSD yang valid gitu ya ketika validasi. Nah, kalau kemarin hasilnya bagus ya, maka tidak perlu kita setting secara manual. Kita menggunakan settingan yang sama dengan yang kemarin digunakan untuk validasi. Ya, di mana kita bisa melihat settingannya? Ya, itu ada di folder kerja. Ya, jadi kita masuk ke folder kerja. Nah, kita cari file yang ekstensinya GPF ini ya, validasi 1LDG GPF. Nah, ini grid parameter file ya. Nah, kita klik kanan, kemudian edit with Notepad++. Mana yang harus kita sesuaikan? Pertama, bagian NPTS-nya. Ini adalah 40, 40, 40 ya. Kita harus pastikan sama. Ini sama ya. 40, 40, 40. Kemudian spacing-nya 0,375. Ini juga sama ya. Nah, biasanya yang kita harus setting adalah bagian ini ya. Di center grid box-nya. Ini kita harus sesuaikan. Kalau spacing biasanya dia sama ya 0,375. Coba kita cek ya. Spacing sama ya 0,375. Nah, bedanya di sini nih di grid centernya. Yang depan ini adalah nilai X ya. Kita copy, kemudian kita gantikan ke sini ya. X. Ya, sedikit berbeda ya. Kemudian yang tengah ini adalah nilai Y. Nah, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah Z ya. Ini pastikan yang di copy adalah angkanya ya, tidak boleh. Nah, misal seperti ini berarti ada space kosong yang kita copy. Nanti akan mempengaruhi keberhasilan ya. Maka pastikan yang di blok itu adalah angka-angkanya. Nah, kita klik Ctrl C untuk mengcopy Z-nya. Nah, kemudian ini kita ganti dengan ke sini ya. Kita Ctrl V.
Oke, berarti ini sudah kita sebut parameternya sama seperti yang kita gunakan ketika validasi kemarin, ya. Setelah itu kita klik File, kemudian Close Saving Current. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke klik Grid lagi, ya. Kemudian kita klik Output, kita klik Save. Ya, kita kasih nama hmm, docking, ya, Elayocarpidin, ya. Elayocarpidin. Jangan lupa dikasih ekstensi titik GPF, ya. Untuk nge-grid maka ekstensinya adalah GPF, ya. Nah, ini ingat harus pakai underscore, ya kalau terdiri dari dua kata atau lebih, ya, untuk penamanya. Dan kita klik save. Oke, kalau sudah, tadi kita sudah nge-save grid parameter filenya, kita langsung klik run, kemudian run auto grid, ya. Nah, pada bagian program path name kita klik browse seperti kemarin. Nah, kita pilih auto grid. Ah, ya, auto grid. Nah, ini. Nah, kemudian pada bagian parameter file name kita pilih yang GPF. Nah, ada dua GPF. Ini GPF pertama adalah yang untuk validasi, GPF kedua ini adalah yang untuk senyawa ujinya, ya. Saya kasih nama docking Thalassocarbidin. Jadi biar tidak tertukar, ya. Jadi silakan untuk pemberian nama disesuaikan dengan apa namanya, ya, keinginan masing-masing, ya, bebas. Yang penting ketentuannya itu tadi, ya, harus pakai underscore jika lebih dari dua kata. Nah, kalau sudah kita pilih kemudian klik open seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik launch. Nah, biarkan ini menghilang dengan sendirinya, ya. Biarkan dia menghilang. Kalau sudah berarti, nah, sudah selesai. Nah, kita cek apakah terjadi error atau tidak, ya. Caranya kita klik di sini CMD-nya, ya. Nah, yang kayak gini nih, kita klik. Nah, tidak ada error, ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala nanti ketika docking. Nah, sekali lagi saya ingatkan ketika kalian melakukan proses docking menggunakan Autodock, pastikan tidak ada antivirus yang aktif, ya. Kecuali kalau itu hanya Windows Security, nggak masalah. Dia tidak akan mendeteksi Autodock sebagai software yang berbahaya dan aktivitasnya pun tidak akan dianggap sebagai aktivitas yang berbahaya. Karena dia nanti ketika running docking akan mencari konfirmasi aktif sekali. Maka kalau dia terdeteksi sebagai aktivitas yang mencurigakan dan berbahaya, kalau antivirus yang lain selain Windows Security nanti dia akan memblok, ya. Karena memblok nanti akhirnya dockingnya tidak berhasil. Biasanya nggak muncul notif error di sini, ya, tidak muncul notif error kadang, ya. Atau ada juga yang memunculkan notif error kalau karena ngebloknya keterlaluan. Tapi pada beberapa kasus tidak memunculkan error. Nah, baru baru terdeteksi ketika kita cek. Jadi, oh, ternyata lupa belum mematikan. Misal entah itu Smartdav, entah itu apa namanya Avira ataupun McAfee, ya. Pokoknya antivirus selain Windows Security lah, gitu, ya. Maka saya ingatkan kembali. Oke, tadi kita sudah run auto grid. Sekarang kita setting dockingnya, ya. Tadi grid, sekarang docking. Masuk ke makro molekul. Ingat kita pilih yang set rigid saja, ya. Kemudian kita pilih protein, ya. Makro molekul berarti kita pilih protein. Setelah selesai kita pilih ligand, ya, masih di docking. Kemudian kita choose, pilih ligandnya adalah elayocarpidin. Nah, ini diklik accept aja. Kemudian selanjutnya kita klik docking masih, ya. Kemudian search parameter, pilih yang genetik algoritma. Nah, ini karena untuk kelas praktikum, ya, ini cukup 5 saja biar nggak terlalu banyak. Dan yang ini cukup short. Ya, kalau untuk kelas penelitian biasanya kadang ini kita setting sampai 100, ya, apalagi kalau molekulnya besar, ya, untuk mencari konformasi terbaik, ya, yang dia menghasilkan energi paling bagus, paling minus, ya. Ini karena untuk skala praktikum, ya, biar tidak terlalu lama nunggunya, nggak sampai berjam-jam. Jadi kalau versi penelitian real, ya, ini biasanya bisa
running 1 harian gitu ya, 1 hari baru selesai 1 molekul. Nah kalau ternyata molekul yang mau kita docking kan ada 3, berarti sekitar 3 hari baru selesai, gitu ya. Nah kalau sudah kita klik accept saja. Oke, kita klik docking lagi. Tadi set parameter sudah, selanjutnya ke output. Ya, kita pilih yang Lamakian. Nah, kita save di sini docking elayocarpidin ya. Ya, docking elayocarpidin. Jangan lupa kasih ekstensi .dpf. Ya, ini karena 2 kata sekali lagi maka harus dikasih underscore ya, jangan spasi atau strip juga boleh. Saya pilih underscore saja ya. Nah, kalau sudah kita klik save. Oke, berarti kita sudah menyiapkan file untuk di docking. Selanjutnya tinggal klik run autodoc. Ya, sama seperti sebelumnya, kita harus search pada bagian program path name ya. Kita cari autodoc ya. Ini adalah autodoc 4. Kita klik open. Nah, dan pada bagian parameter file name juga sama. Kita browse. Nah, ini tadi file yang kita buat ya, docking elayocarpidin.dpf ya, untuk membedakan. Nah, kalau kalian ternyata ada 3 kali docking dengan senyawa uji, ya nanti dikasih nama yang beda-beda di sini ya. Jadi ketika kalian mau memilih DPF, nggak bingung ini DPF yang mana nih ya, untuk senyawa yang mana ya. Maka ini salah satu contohnya di saya kasih nama sesuai dengan molekul yang mau kita dockingkan ya. Kita pilih, kemudian kita klik open. Nah, kalau sudah, kita klik launch ya. Dan biarkan dia hilang dengan sendirinya ya. Cepat dan tidaknya sangat bergantung kepada prosesor ya. Nah, spesifikasi. Nah, ini sudah selesai alhamdulillah ya karena cuma 5 saja. Selanjutnya untuk memastikan apakah ini sudah berhasil atau tidak ya, kita cek dulu di bagian command prompt-nya ya atau di CMD-nya. Oke ya, tidak ada masalah ya. Harusnya mudah-mudahan ini berhasil. Ya, tidak ada kendala. Nah, selanjutnya untuk memastikan lagi ya, apakah ini sudah berhasil atau belum dockingnya, kita bisa cek di folder kerja ya. Kita masuk ke folder kerja. Nah, ini adalah folder kerja docking Ganetrip yang saya. Kemudian cari file DLG yang nah ini docking file DLG. Oke, dari ukuran molekul harusnya oke ya, karena di sini ukuran molekulnya puluhan ya, 38 kb. Oke, untuk memastikan kita klik kanan di sini di bagian docking elayocarpidin.dlg, kemudian kita edit with Notepad++. Ya, kita lihat di sini lines-nya ada sekitar 725 ya, ratusan. Nah, ini harusnya bisa berhasil. Dan untuk memastikan kita klik Ctrl F di keyboard, kemudian kita cari RMSD ya. Nah, muncul. Kalau tidak muncul berarti tidak berhasil ya. Karena ini muncul, alhamdulillah berarti dockingnya berhasil. Nah, kita lihat bagian binding energinya. Jadi kalau kita melakukan validasi, yang kita lihat adalah RMSD reference-nya. Kita cari yang RMSD-nya kurang dari 2, karena itu artinya ligand alami berhasil dikembalikan ke posisi semula ya pada binding pocketnya. Ya, tapi kalau kita melakukan docking senyawa uji dengan senyawa sebagai calon obat tadi, kandidat obat, maka yang kita lihat bukan RMSD-nya. Karena itu senyawa yang berbeda. Yang kita lihat adalah binding energinya. Ya, kita cari yang eh, paling minus ya. Ini biasanya otomatis dia akan tersusun pengurutannya mulai dari yang paling besar ya, mulai dari yang paling minus ya binding energinya ya. -6 sama -5,99. Nah, itu kan masih -6 ya daripada -5,99. Ingat konsep bilangan bahwa semakin ke kiri maka akan semakin kecil. Semakin ke kanan maka akan semakin besar. Itulah sebabnya kenapa
0 dengan 1 lebih besar 1 karena 1 posisinya di kanan 0. Nah, kalau ini minus 6 dengan minus koma 5, berarti yang paling kecil adalah minus 6. Ya, karena minus 6 berada di sebelah kiri minus 5,99. Oleh karena itu, binding energi ini sudah otomatis tersusun berdasarkan apa namanya, nilai binding energi yang paling kecil. Nah, ini yang semakin kecil, semakin minus, maka itu semakin bagus untuk apa namanya tuh hasil dockingnya, gitu ya. Jadi binding energi itu semakin kecil semakin bagus, ya. Oke, berarti kita sudah berhasil melakukan docking dengan senyawa uji. Lah, kemudian bagaimana kita cara menginterpretasikannya? Nah, untuk menginterpretasikannya, biasanya kita bandingkan binding energi hasil docking dengan senyawa uji dengan validasi. Ya, ketika senyawa alaminya adalah apa namanya, misalnya obat gitu ya, maka bisa kita bandingkan langsung. Tapi kalau senyawa alaminya bukan obat, ya misal kita mau mentargetkan sebagai anti diabetes gitu ya. Saya punya protein namanya 2QV4 yang kemarin saya eh, gunakan untuk publikasi. 2QV4. Di dalam struktur 2QV4 itu, di situ sudah ada akarbosenya. Kita tahu semua bahwa akarbose salah satu obat yang biasa digunakan untuk anti diabetes, begitu ya. Nah, di situ berarti kalau senyawa ligan alaminya sudah obat, kita tidak perlu mendokingkan obatnya lagi. Jadi kita tinggal membandingkan antara hasil docking yang validasi, ya, binding energinya berapa, kemudian dibandingkan dengan hasil docking yang senyawa uji, ya. Kalau hasilnya lebih kecil, ya, senyawa ujinya kok ternyata lebih kecil ya, misal pembandingnya minus 6, minus 5 misalnya. Nah, punya kita kok minus 6. Nah, itu artinya secara nilai binding energi lebih bagus karena dia lebih minus dibandingkan dengan senyawa referensinya. Nah, ya, contoh yang ini ya. Mana nih validasi satu LDG. Nah, ini adalah ligan alaminya nih asam oksamat ya. Asam oksamat juga itu termasuk inhibitor dari malaria ya, tapi itu bukan obat malaria. Maka ini harusnya kan kita harus melakukan doping obat anti malaria ya, misal artesunat atau primaquine dan seterusnya ya, ini obat-obatan yang memang biasa digunakan sebagai anti malaria. Ya, ini cuma untuk contoh saja ya. Ini kebetulan senyawa alami punya saya itu bukan obat untuk anti malaria ya, karena saya menggunakan protein untuk anti malaria ya. Maka saya harus melakukan docking dengan obat anti malarianya ya. Nah, jadi protein 1-LDG ini harusnya saya dockingkan dengan obat anti malaria seperti primaquine, chloroquine gitu ya, atau artesunat dan seterusnya yang memang digunakan di Indonesia. Nanti kita bandingkan ya. Apa yang dibandingkan nilai binding energinya. Nah, misal ini ya, kalau kita bandingkan dengan ligan alaminya, yaitu asam oksamat, di sini nilainya minus 5,6 binding energinya. Sedangkan yang punya kita ini, binding energinya adalah minus 6. Ya, berarti dia lebih kecil energinya ya. Nah, lebih minus dibandingkan dengan yang 1-LDG ini ligan alaminya. Jadi kalau dari sini, senyawa calon obat kita, kalau dibandingkan dengan senyawa alaminya, maka akan menghasilkan kesimpulan lebih bagus ya, karena dia lebih minus. Ya, seperti itu ya. Kemudian hal yang harus kita lihat berikutnya adalah asam amino yang diikat ya. Ada kesamaan apa tidak ya. Jadi semakin banyak kesamaan asam amino yang diikat ya ketika berinteraksi ya antara ligan dengan proteinnya, maka secara aktivitas biologis itu secara teori harusnya juga
akan memiliki aktivitas yang mirip gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata ini lebih bagus sebetulnya binding energinya, tapi kok ternyata tidak ada satupun asam amino yang sama, tidak ada kesamaan asam amino yang diikat. Nah, itu kan jadi tanda tanya ya. Jangan-jangan aktivitas biologisnya tidak sama nih. Ya, karena eh, apa namanya? Asam amino yang diikat tidak ada yang sama-sama sekali. Nah, gitu ya. Jadi untuk menentukan bagus dan tidaknya, pertama kita membandingkan nilai binding energinya. Kemudian yang kedua kita melihat kesamaan dari asam amino yang diikat. Ya, di dasar teori ini juga sudah saya masukkan ya di dasar teori kalau nggak salah. Nah ini di bagian doping senyawa uji. Ini proses dockingnya menggunakan parameter yang sama. Ini berarti yang tadi kita melakukan setting di grid box-nya ya, disamakan dengan ketika kita melakukan validasi ya di file GPF-nya. Kemudian untuk interpretasinya, ya ini kalau delta E-nya kurang dari 0 atau minus ya, itu artinya lebih kecil gitu lah ya. Kalau ternyata hasil docking senyawa ujinya binding energinya itu lebih kecil ya maka lebih bagus ya. Senyawa docking kita secara binding energi lebih baik dibandingkan dengan referensinya atau pembandingnya. Kemudian yang kedua kita bisa melihat ini ya interaksinya. Nah ini teorinya seperti ini. Jika binding energinya lebih negatif dan interaksinya juga mirip, ya, atau serupa, tidak harus sama persis, tapi banyak kesamaan asam amino yang diikat antara ligan ujinya, senyawa kandidat obatnya dengan senyawa pembandingnya, begitu ya. Kalau semakin banyak kesamaan, maka kandidat unggul untuk studi lebih lanjut seperti molecular simulation atau wet lab validation. Artinya potensial ini ya unggul ini untuk kita lanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu MD ini adalah molekular dinamik ya, molekular dinamik, simulasi molekular dinamik atau bahkan sampai ke wet lab basah. Lab basahnya apa? Misal bisa pakai in vitro terlebih dahulu, ya kan ada tahapannya ya kalau di lab. In vitro dulu, kemudian in vivo. Nah, kalau bagus nanti kita formulasi, nanti setelah diformulasi kita ujikan lagi apakah setelah diformulasi masih menghasilkan efek yang sama. Kita cek lagi secara in vitro, secara in vivo. Nah, kalau sudah bagus, nah mungkin kita bisa masuk ke tahap apa namanya fase klinis dan seterusnya ya. Sehingga kita mendapatkan senyawa yang sudah apa namanya dikaji secara ilmiah efektivitasnya. Gitu ya. Nah, biasanya akan diambil apa namanya tuh tiga kriteria ya. Nah, energi plus interaksi. Oh bukan, diambil tiga seleksi top 3-nya ya, top 3-nya dari ranking. Jadi yang tadi di bagian ini diambil tiga rankingnya ya. Kalau saya cukup satu aja nggak masalah. Yang paling bagus yang mana ya? Umumnya biasanya ngambil salah satu gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat berarti yang paling bagus adalah run yang keempat. Itu ya. Nah selanjutnya setelah kita melakukan berhasil melakukan docking dengan senyawa uji, ya hasilnya juga bagus, maka kita visualisasikan. Ya, gimana cara memvisualisasinya? Sama seperti pada step kemarin ya, yang setelah validasi ada step yaitu visualisasi hasil docking. Nah, nanti caranya sama seperti itu ya. Oke, kita cek ke modul ya. Apakah sudah kita kerjakan semua yang sudah saya tuliskan di modul ya. Di modul sudah saya update ya, nanti akan saya share ulang. Saya tambahkan dasar teorinya ya. Ini sudah ya, memasukkan lewat ligan ya, ligannya yang memasukkan ini sudah. Kemudian ini adalah apa? Tahapan untuk men-setting ligan gitu ya. Dan ini untuk grid ya kita memasukkan protein melalui grid langsung ya, tidak melalui file
kemudian open read molekul ya, tapi melalui grid langsung makromolekul, kemudian open tadi juga sudah, pilih ini juga sudah, ini sudah ya. Set map tabs ini juga sudah, pilih liganya, kemudian setting grid box-nya. Ya, ini kita menggunakan settingan yang sama dengan ketika validasi, yaitu di bagian GPF-nya ya. Nah, ini juga sudah, ini sudah disesuaikan juga antara validasi apa namanya parameter ketika validasi yang hasilnya valid dengan settingan yang grid box yang pada senyawa uji ya disettingkan disetting sama ya. NPTS-nya 40-40 ini sama, IGSH-nya juga sama, kemudian eh, spacing-nya juga sama ya. Jadi tiga komponen ini yang biasanya akan kita pastikan sama settingannya seperti pada file GPF yang validasi gitu ya. Kalau sudah tiga klik save ini juga sudah, kemudian run auto grid ya. Ya, ini jadi kliknya sudah, kemudian setting docking dan seterusnya ini klik launch ya ini sudah hilang sendiri. Kemudian kita setting ke docking makromolekul set rigid value juga sudah. eh, ya ini klik accept juga sudah sampai ke save docking uji ya. Nah, tadi saya kasih nama docking, kemudian ujinya saya ganti dengan nama metabolit sekunder yang saya dopingkan ya. Run auto dock ini juga sudah. Kemudian ini sudah kita launch juga, ini sudah hilang sendiri, sudah muncul file DLG-nya juga, dan sudah kita edit dengan Notepad++, kita searching juga muncul ya RMSD-nya. Kemudian ini adalah selanjutnya adalah visualisasi ya. Nah, berarti kita buat kompleksnya terlebih dahulu ya. Ini yang belum kita lakukan. Buat kompleks terlebih dahulu. Berhasil tadi kita sudah melakukan docking dengan senyawa uji. Selanjutnya kita membuat kompleksnya ya. Ini kita bersihkan, edit, delete, kemudian delete all molekul biar bersih. Oke, selanjutnya kita klik analyze, kemudian docking, open. Nah, kita pilih yang ini ya, docking eleocarpidin. Ini hasil dockingan tadi kita ya. Kita klik open, ya akan muncul ininya. Oke, lalu kita klik analyze, kemudian kita klik makromolekul ya, kita klik open. Ya, ini sudah akan muncul di sini. Kemudian kita klik analyze lagi, kemudian kita klik confirmation, kita klik apply. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang terbaik tadi ya. Yang energi ikatannya paling kecil tadi adalah di run yang keempat kalau nggak salah ya. Kita coba cek lagi. Ya, betul ya, di run yang keempat. Maka di bagian autodoc ini kita ganti langsung aja ke 4 ya. Ada ada dua kemungkinan ya tadi yang bagus. 4 atau berapa yang tadi? 4 atau satu ternyata juga bagus ya. Dia -6 mirip lah. Nah, kita cari yang klaster RMSD-nya paling kecil ya di sini. 0,00 ya. Nah, maka ini kita pilih yang nomor 4 saja ya. Kemudian ya kalau sudah kita klik ini ya, open panel. Kemudian kita klik write complex. Ya, kemudian kita kasih nama docking eleocarpidin ya. Nah, udah ini aja. Muncul, ini saya ganti dengan PDB ya, biar bisa dibuka menggunakan eh, Discovery Studio ya, harus dikasih ekstensi titik PDB. Ya, ini otomatis akan tersimpan di folder kerja. Dan kita klik save. Oke, sudah selesai ya. Ini untuk docking sudah selesai, docking dengan senyawa uji ya maksudnya ya. Kita sudah selesai sampai tahap ini ya, pembuatan kompleksnya. Nah, klik OK, analyze ini juga sudah tadi. Cari yang paling
bagus binding energinya, kemudian kita klik save sebagai PDB. Nah, selanjutnya adalah visualisasi. Caranya sama ya. Caranya sama pada step hasil validasi, visualisasi hasil validasi yang apa namanya di video tutorial yang keberapa ya? 4 atau keberapa? Itu ya di bagian bukan keempat ya. Satu kan ini ya. Nah, ini nih. Berarti di yang ketujuh ya, video tutorial yang ketujuh. Nanti langsung masuk ke step 13 saja. Kalau kita menggunakan modul ya, mengikuti yang dari modul, masuknya langsung ke step 13. Jadi kalau biar pengen lihat seperti apa ya, kita bisa melihat lagi di video tutorial sebelumnya ya. Jadi video tutorial yang ketujuh, yaitu visualisasi hasil docking. Ya, saya ingatkan kembali untuk menginterpretasikan hasil dari docking ya antara senyawa calon obat dengan referensinya atau pembandingnya ya. Maka yang kita lihat pertama adalah nilai binding energinya ya. Kalau semakin kecil maka dia akan semakin bagus. Kemudian kesamaan interaksinya ya, asam amino yang terikat semakin banyak kemiripan itu juga akan bagus, juga makin bagus ya, dan artinya akan menghasilkan aktivitas biologis yang mirip juga seperti pembandingnya ya. Pembandingnya adalah harusnya obat yang sama-sama sebagai apa misalnya kalau saya adalah anti malaria ya berarti obat malaria pembandingnya harusnya seperti itu ya. Oke, berarti cukup untuk tutorial molekular dockingnya ya dari awal hingga akhir. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Silakan nanti dicoba. Jika misalnya ada kendala, silakan bisa kontak dengan saya atau bisa kita diskusikan ketika sesi sesi praktikum ya. Ya, sesi praktikum. Jadi sebelum sesi praktikum, silakan kalian coba sendiri. Nah, ketika sesi praktikum kita gunakan untuk diskusi, gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.